Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Miska atau Miss Rizka di pembelajaran bahasa Inggris. Di minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang materi talking about self dan bisa membedakan antara talking about self dan introduction. Selain itu, kalian juga telah mempelajari tentang struktur dan unsur kebahasaan yang digunakan dalam talking about self. Nah, di dalam unsur kebahasaan di talking about self, kita menggunakan yang namanya pronoun atau kata ganti. Untuk lebih memperdalam lagi tentang materi pronoun, khususnya yaitu subjektif dan objektif pronoun, hari ini kita akan memperdalam lagi pemahaman kita tentang subjektif and objective pronoun. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia mungkin kalian sudah mempelajari pola kalimat ini, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek biasanya diisi oleh orang yang melakukan. Predikat bisa diisi dengan kata kerja. Objek biasanya objek yang mendapat perlakuan dari predikat atau mendapat perlakuan dari si subjek. Dan keterangan atau pelengkap. Contoh kalimat di sini yaitu ibu membeli kue di toko Arina. Nah, ibu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, di mana di sini predikatnya adalah kata kerja. Kue menjadi objek, di toko Arina adalah keterangan tempat. Nah, contoh berikutnya yaitu saya menemui mereka pagi ini. Saya adalah subjek. Menemui adalah predikat kata kerja, mereka adalah objek, dan pagi ini adalah keterangan waktu. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia atau di pelajaran bahasa Inggris tidak jauh berbeda dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Mereka juga memiliki yang namanya pola kalimat. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat contohnya. Okay, now look at the example. I'm your English teacher. You may call me Tiwi. Nah, I dan you di sini disebut dengan subjective pronoun atau kata ganti subjek, di mana kata ganti subjek ini letaknya di awal kalimat atau sebelum kata kerja atau predikat. Ya. Lanjut yang berikutnya. Please call me Mrs. Ella. I'll introduce you to them. Nah, untuk me dan you di kalimat ini itu disebut dengan objective pronoun, di mana objective pronoun digunakan setelah predikat atau setelah kata kerja. Kita lihat di sini kata kerjanya yaitu call and introduce, ya. Okay, now study the following table. Nah, di sini ada dua kolom, ada subjective pronoun dan objective pronoun. Untuk subjective pronoun yaitu he, she, it, I, you, we, they. Dan objective pronoun di sini yaitu him, her, it, me, you, us, and them. Nah, untuk subjective pronoun berarti dia diletakkan di awal kalimat atau sebelum kata kerja atau verb, dan objective pronoun diletakkan setelah verb atau predikat. Baik, mari kita lihat contoh. Mr. Johan is our English teacher. He teaches us every Wednesday. I often meet him in the school garden. Nah, kita lihat di he dan him di sini. He dan him di sini mengarah ke Mr. Johan. Jadi, he dan him di sini adalah kata ganti untuk Mr. Johan. Karena dia letaknya di awal, maka kita menggunakan he. Dan mengapa kita menggunakan him? Karena letaknya sesudah kata kerja atau setelah meet. Mari kita lihat contoh berikutnya. Nastiti lives at Jalan Pegangsaan Timur, number 30. She always keeps her house clean.
We're seeing her now. Nah, untuk di kalimat kedua ini, kata gantinya yaitu adalah she dan her, ya. She dan her ini mengarah kepada kata ganti Nastiti. Jadi Nastiti ini perempuan. Nah, karena letaknya yang di kalimat kedua itu she always keeps her house clean. She letaknya di awal kalimat atau sebelum kata kerja. Jadi kita harus menggunakan she. Dan sedangkan setelah kata kerja kita harus menggunakan her. Nah, we're seeing her now. Contoh yang ketiga yaitu English is very important. It provides us with knowledge. Besides, we use it to communicate with foreigners. Nah, English sangat penting. Bahasa Inggris sangat penting. Nah, karena ini adalah bukan berupa orang, maka ini termasuk kata benda. Nah, sehingga English ini kata gantinya jika kita menggunakan subjective pronoun, kita menggunakan it untuk menggantikan bahasa Inggris. Nah, it provides us with knowledge. Besides, we use it. Nah, it ini juga mengarah ke bahasa Inggris atau English. Karena dia letaknya setelah kata kerja, maka kita menggunakan it untuk menggantikan English. Jadi sama ya, antara ketika dia digunakan sebagai subjective pronoun ataupun sebagai objective pronoun tetap sama, yaitu it. Oke, untuk lebih memahami lagi, mari kita mengerjakan exercise-nya sama-sama. Number 1, Agus looks very happy. Bla 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 received the best mark at science. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah di mana letak titik-titiknya atau di mana letak bla blanya, yaitu sebelum atau sesudah predikat atau kata kerja. Apabila sebelum, maka kita harus melihat subjective pronoun yang tepat untuk menggantikan Agus. Kira-kira apa? Karena Agus adalah laki-laki, maka bisa kita menggunakan subjective pronoun yaitu he. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Mother looks exhausted after doing the washing. I'll make bla 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 a cup of tea. Nah, sekarang kita lihat titik-titiknya letaknya di mana? Di awal kalimat atau sebelum kata kerja atau sesudah kata kerja. Ya, jadi letak pronounnya di sini setelah kata kerja. Nah, oleh karena itu kita harus menggunakan yang namanya objective pronoun. Nah, apa yang harus kita gantikan di sini? Yaitu mother. Mother itu adalah perempuan, maka kita bisa menggunakan her. Mother looks exhausted after doing the washing. I'll make her a cup of tea. Next, number 3. These math problems are complicated. Could you help me solve bla 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 please? Nah, untuk kalimat nomor 3 ini letaknya setelah kata kerja, berarti kita harus menggunakan objective pronoun. Kira-kira apa yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini? Nah, sebelum kita mencarinya, seharusnya karena dia ini adalah bukan orang atau dia adalah benda, mungkin kalian akan menebak bahwa isinya adalah it. Tetapi kita lihat lagi, karena math problems pakai s, jadi artinya dia jamak atau banyak, maka kata ganti yang tepat untuk mengisi titik-titik di sini yaitu them. Ya, karena banyak ya. These math problems are complicated. Could you help me solve them please? Now, number 4. The car is broken. Father will take bla 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 to a workshop soon. Nah, yang kita harus ganti di sini atau kita cari kata gantinya ini adalah car. Nah, kemudian car berarti kata benda ya. Berarti kita harus menggunakan it. Nah, dan letaknya di sini sesudah kata kerja. Artinya kita harus menggunakan objective pronoun. Nah, untuk kata benda biasanya
subjektif dan objektif pronounnya sama, yaitu it. Jadi jawabannya adalah it. The car is broken. Father will take it to a workshop soon. Lanjut yang terakhir yaitu nomor 5. Yudi and Ellie meet at the alley. Blah 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 are going to the library. Apa kata ganti yang tepat untuk menggantikan Yudi dan Ellie? Nah, karena dia banyak, berarti kita harus menggunakan kata ganti jamak ya. Bisa they atau we. Nah, tapi karena ini Yudi dan Ellie, berarti dia mereka ya. Jadi kita harus menggunakan kata ganti they. Yudi and Ellie meet at the alley. They are going to the library. Nah, cukup mudah kan? Asal kita bisa membedakan antara subjektif dan objektif pronoun. Dan jadi kita harus melihat dulu posisi pronoun itu sebelum predikat atau sebelum kata kerja atau sesudah kata kerja. Nah, itu poin penting yang harus kita ingat untuk membedakan subjektif dan objektif pronoun. Nah, untuk latihan kalian hari ini, kalian harus mengerjakan 10 soal di mana kalian harus menentukan the correct pronoun atau kata ganti yang tepat, dan di sini sudah tersedia ya kata gantinya. Kalian hanya perlu memilih salah satu. Nah, ada 10 soal. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube channel Ibu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next meeting.